Dok, tadi sudah disinggung tentang untuk menghindari perawatan terlebih dahulu supaya menghindari kontak. Lantas bagaimana caranya merawat kulit ini, khususnya wajah ini di rumah yang simple itu seperti apa ya dok ya? Ya, jadi kalau perawatan kulit kan sebenarnya tergantung usia dan juga tergantung problemnya. Ya. Jadi kalau problemnya itu kulitnya normal, usahakan bisa setelah remaja bisa. Tapi kalau pada anak-anak biasanya belum ada yang khusus itu nggak ada ya? Biasanya kalau pas remaja kan biasanya belum akan muncul, ya itu nggak usah pakai perawatan. Tapi kalau sudah mulai jerawatan itu memang kadang-kadang harus pakai krim-krim perawatan untuk bisa hilang. Tapi kalau misalnya di umur 30 tahun ke bawah, kalau problem kulitnya itu normal-normal aja, sebenarnya yang cukup dipakai pelembab sama tabir surya itu sudah cukup. Pelembab karena memang harian itu kan kulit kadang-kadang bisa kering, makanya menggunakan pelembab harapannya biar tidak kering. Jadi kulit itu memang harus dijaga kelembabannya biar tidak muncul problem-problem. Yang berikutnya menggunakan tabir surya ya, karena memang kita berada di iklim tropis yang bisa ultraviolet itu kan banyak sekali yang mengenai tubuh kita. Nah itu bisa muncul efek jangka panjang. Nah untuk mencegah daripada efek kerusakan sinar matahari itu memang dianjurkan menggunakan tabir surya setiap harinya. Jadi dengan menggunakan tabir surya, dengan menggunakan pelembab itu sudah cukup. Terus kalau sudah umur 30 ke atas, nah ini biasanya kalau 30 ke atas itu mulai terjadi penuaan. Jadi kalau biasa rata-rata sebelum umur 30 itu kan belum terjadi penuaan. Nah setelah 30 ke atas itu mulai terjadi penuaan. Nah ini memang ada krim-krim perawatan yang dianjurkan digunakan untuk mencegah penuaan. Nah ini biasanya bisa menggunakan tambahan krim-krim malam yang berfungsi sebagai anti-aging atau anti penuaan. Selain tetap menggunakan pelembab dan tabir surya. Karena pada orang-orang dengan menggunakan krim-krim perawatan krim malam itu sering menyebabkan kulitnya kering. Nah dengan menggunakan pelembab itu menjaga biar kulit tidak kering. Terus juga tergantung kasusnya juga. Kalau kasusnya memang dia ada fleknya, nah itu memang ada krim-krim yang digunakan untuk biar mengatasi problem flek-flek tadi. Terus kalau usianya nanti semakin tua lagi juga akan semakin berbeda lagi. Itu. Tapi setelah umur 30 tahun biasanya perawatannya cenderung mulai ada unsur untuk perawatan anti-aging. Itu. Jadi secara sederhananya yang mulai umur kurang dari 30 itu cukup dengan menggunakan itu pelembab sama tabir surya. Tapi kalau setelah umur 30 sebaiknya pakai krim-krim malam yang berfungsi sebagai anti-aging. Baik. Sebagai penutup dok, di era new normal ini tips-tips perawatan kulit dari dokter Eko ini apa dok? Ya, jadi kalau untuk tips-tips untuk perawatan kulit yang jelas kita harus mengenali kulit wajah kita. Apakah tipe kulit kering, berminyak, atau ada problem jerawat, atau ada problem flek. Nah, nantinya untuk perawatan itu menyesuaikan dengan problem-problem tersebut. Untuk mengenali kulit itu sendiri bagaimana dok? Apakah kulit kita kering, oh ini lembab, oh ini seperti apa caranya? Kalau kering biasanya kita bisa melihat mengenal di wajah itu kulitnya cenderung terlihat kering. Terus kadang muncul sisi-sisinya, terus kadang bisa munculnya kerut-kerut. Nah di situ sebagai tanda-tanda kulit jika kering. Terus kalau kulit berminyak biasanya minyakan, ngelengong, jadi terlihat mengkilap. Jadi bisa kita melihat kalau misalnya orang kulit berminyak biasanya masuk di ruangan yang ber-AC pun dia tetap cenderung kulitnya berminyak atau kilang-kilang biasa pasien bahasanya. Nah itu problem yang kulit berminyak. Kalau berminyak itu disebabkan karena apa ya dok ya? Berminyak ada unsur genetik bisa, tapi bisa juga karena pola makan yang hobi makan pedas, panas, nah itu bisa merangsang kelenjar minyak sehingga cenderung akan muncul minyaknya lebih banyak daripada orang-orang yang tidak makan
minuman, makanan yang pedas atau panas. Terus suhu ruangan yang panas, gak ada AC, itu juga bisa memicu aktivitas kelenjar minyak, sehingga biasanya lebih mudah berminyak kalau berada di ruangan yang panas, di luar ruangan tanpa AC. Tapi beda kalau misalnya kita di ruangan yang ada AC-nya, biasanya aktivitas kelenjar minyak itu menurun, sehingga kalau aktivitas kelenjar minyak menurun juga kadar minyak juga akan menurun. Sehingga biasanya tidak berminyak kalau di ruangan ber-AC. Cuman kadang-kadang untuk kulit yang kering, nah itu kalau misalnya berada di ruangan ber-AC, itu kadang-kadang semakin berat nanti kulit keringnya. Terus makin lama kan terus biasanya bersisinya lebih banyak, keringnya lebih kering lagi, terus kadang-kadang mulai muncul peradangan, jadi muncul merah-merah. Itu sering kita jumpai kalau kulitnya sudah kering, terus bekerja di ruangan yang ber-AC, AC-nya langsung berhadapan dengan mukanya. Itu sering kita beberapa kali menjumpai pasien itu awalnya tidak berada di ruangan AC, tapi begitu bekerja di ruangan AC terus wajahnya kok tiba-tiba kering. Nah itu salah satu efek daripada memakai AC di ruangan. Ya. Demikian obrolan kita singkat di acara Ngobrol Santai bersama Dr. Eko Irawanto, SPKK, yang merupakan dosen spesialis kulit di UNS dan juga dokter di Rumah Sakit Muwardi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita nanti juga akan ada pembahasan-bahasan dengan dokter-dokter yang lain selain kulit, juga mungkin kita akan bahas satu persatu, dan ikuti terus acara kami di acara Ngobrol Santai di Solo TV.